Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Izin memperkenalkan diri Bu. Nama Taruna Muda Gani Parian. Notar 25010994. Kelas TD19. Izin membuat video terkait remedial UAS mata kuliah dasar-dasar transportasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kegiatan, sistem jaringan, sistem pergerakan, dan sistem kelembagaan. Yang pertama, sistem kegiatan. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Yang kedua, definisi. Sistem kegiatan adalah pola atau susunan aktivitas manusia yang terjadi pada suatu wilayah seperti kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, dan pemerintah yang menimbulkan kebutuhan perjalanan. Yang ketiga, pembahasan. Sistem kegiatan menggambarkan bagaimana suatu wilayah digunakan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Aktivitas tersebut dapat berupa bekerja, bersekolah, berbelanja, maupun kegiatan sosial lainnya. Dalam perencanaan transportasi, sistem kegiatan menjadi dasar untuk mengetahui pertama, pusat kegiatan masyarakat, lokasi yang menghasilkan perjalanan, hubungan antara tata guna, lahan, dan transportasi. Kemudian contoh sistem kegiatan. Yang pertama, kawasan perkantoran sebagai pusat aktivitas pekerjaan, kawasan pasar sebagai pusat kegiatan perdagangan, kawasan kampus atau sekolah sebagai pusat kegiatan pendidikan. Yang terakhir, kawasan perumahan sebagai tempat tinggal masyarakat. Yang kedua, sistem jaringan. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan. Definisi. Sistem jaringan adalah susunan prasarana transportasi yang saling terhubung untuk menghubungkan berbagai wilayah kegiatan seperti jalan, rel kereta, pelabuhan, dan bandara. Kemudian pembahasan. Sistem jaringan berfungsi sebagai sarana penghubung antar lokasi kegiatan sehingga memungkinkan terjadinya mobilitas orang dan barang. Jaringan transportasi yang baik harus terhubung dengan baik, memiliki kapasitas yang cukup, menjangkau wilayah kegiatan penting. Contohnya, jaringan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Kemudian rel kereta api, pelabuhan laut, dan bandara. Yang ketiga, sistem pergerakan. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Definisi. Sistem pergerakan adalah pola perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain melalui jaringan transportasi yang tersedia. Pembahasannya, sistem pergerakan muncul karena adanya kebutuhan masyarakat untuk berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya. Pergerakan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk, jenis kegiatan, kondisi jaringan transportasi, dan jarak antar lokasi. Contohnya, perjalanan masyarakat dari rumah ke tempat kerja, kemudian perjalanan pelajar dari rumah ke sekolah, atau distribusi barang dari pabrik ke pasar. Yang keempat, sistem kelembagaan. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang terakhir, Peraturan Menteri Perhubungan terkait penyelenggaraan transportasi. Definisinya, sistem kelembagaan adalah struktur organisasi atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengelolaan sistem transportasi. Pembahasannya, sistem kelembagaan berperan penting dalam memastikan bahwa sistem transportasi dapat berjalan dengan baik melalui pembuatan kebijakan, pengaturan operasional transportasi, pengawasan pelaksanaan,
dan koordinasi antar lembaga. Lembaga yang terlibat dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, maupun masyarakat. Yang keempat contohnya, contoh lembaga yang terlibat dalam transportasi yaitu Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi atau Kabupaten, Bapeda, operator transportasi, atau perusahaan bus, kereta, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu korelasi antara keempat sistem. Yang pertama, sistem kegiatan menimbulkan kebutuhan perjalanan masyarakat. Yang kedua, sistem jaringan menyediakan prasarana untuk menghubungkan lokasi kegiatan tersebut. Yang ketiga, sistem pergerakan merupakan aktivitas perpindahan orang dan barang yang terjadi melalui jaringan transportasi. Yang keempat, sistem kelembagaan berfungsi mengatur, mengelola, dan mengawasi agar ketiga sistem tersebut dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, perencanaan transportasi yang efektif harus memperhatikan hubungan antara kegiatan, jaringan, pergerakan, dan kelembagaan agar mobilitas masyarakat dapat berlangsung secara efisien, aman, dan berkelanjutan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon izin arahan dan bimbingannya, Bu. Siap, terima kasih, Bu.